Welcome to Sobat Salembur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Selembur, pada kajian Morning People pada pagi hari ini kita akan bicara atau diskusi tentang salah memilih jurusan, salah memilih masa depan. Dan pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu, Teh Wilia. Beliau adalah praktisi bimbingan dan konseling. Kita akan bicara banyak tentang tema tersebut. Assalamualaikum Teh Wil. Assalamualaikum Kang. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi nih Teh Wil. Seperti yang tadi disampaikan, ini fenomena menarik ya, apalagi menjelang pemilihan jurusan nih. Adik-adik kita tentu akan banyak kebingungan ketika dia menentukan jurusannya. Mungkin Teh Wil bisa memberikan pengantar tentang diskusi kita pada kesempatan ini. Oke Kang, mungkin pengantar dari saya nggak panjang-panjang ya. Dimulai dari era sekarang. Kita sedang berada di era 4.0 menuju 5.0. Dengan era yang sangat cepat, sangat pesat. Perkembangan apapun itu akan sangat terasa cepat dan pesat, terutama juga bersangkutan dengan tadi pemilihan jurusan yang sudah Akang sedikit singgung ya. Nah, di era sekarang pemilihan jurusan pun dituntut dengan cepat juga ya. Kemarin rasa-rasanya baru aja masuk sekolah. Sekarang udah harus memilih jurusan untuk kuliah. Nah, yang kuliah pun sama mungkin. Kemarin asa baru semester 1, sekarang udah skripsian. Tapi ternyata banyak nih di antara teman-teman yang baru ngeh bahwa dia salah memilih jurusan itu di ujung-ujung. Nah, ini jadi fenomena yang sangat menarik dan mungkin akan jadi diskusi kita hari ini. Bagaimana supaya kita bisa memilih jurusan dan akhirnya kita akan menyongsong masa depan yang lebih cerah lagi. Seperti itu. Jangan sampai nanti mau menjelang sidang skripsi baru ngeh, oh ternyata bukan passion saya ya. Oh ternyata salah jurusan ya. Iya. Gitu ya. Betul. Jadi kita harus mendeteksi dari sekarang nih, supaya nantinya jurusan yang kita pilih itu tidak salah. Jurusan yang kita pilih itu sesuai dengan passion yang kita punya, dan jurusan yang kita pilih itu ya sesuai dengan minat dan bakat yang kita punya. Walaupun mungkin di sini saya dan Akang juga mungkin pernah ada di posisi seperti teman-teman sekarang ya. Pernah merasakan, oh kayaknya saya salah jurusan deh gitu. Karena saya pun sebenarnya sebelum jadi praktisi bimbingan dan konseling, saya pernah salah jurusan dulu. Tapi akhirnya ngeh dan tidak di akhir bahwa oh passion saya bukan di bidang sana, tapi di bidang yang lebih bergerak ke layanan untuk orang lain. Yaitu profesi salah satunya bimbingan dan konseling ini. Oke, mantap Teh Wil. Teh Wil mungkin bisa lebih mendetail tentang apa yang akan kita sampaikan sekarang. Iya boleh Kang, saya izin share screen mungkin ya. Mangga boleh. Oke. Mohon ditunggu. Oke. Ini akan bicarakan hari ini. Tadi kan berbicara tentang pemilihan jurusan. Nah, itu adalah salah satu aspek dari perencanaan karir yang kita bahas karir ya. Ini nama lengkap saya dan alamat email saya. Betul. Perencanaan karir. Nah, perencanaan karir itu seperti apa sih? Nah, kita mulai dari sini mungkin ya. Saat kita akan memilih jurusan, banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab. Yang pertama, apa sih tujuan kamu setelah lulus sekolah? Ataupun apa mungkin tujuan yang kamu sekarang ada di bangku kuliah, apa sih tujuan kamu setelah? Itu harus terjawab ya. Apakah mau kerja, mau kuliah, ataupun mungkin mau nikah nih. Nah, itu harus dijawab juga. Yang kedua, apa saja sih kelemahan dan kelebihan yang kamu miliki? Kelemahan dan kelebihan.
Ya. Yang ketiga, apa pekerjaan yang kamu impikan atau inginkan? Pekerjaan yang diinginkan. Yang keempat yaitu kegiatan atau keterampilan apa saja yang sudah kamu sukai dan kamu kuasai. Kegiatan atau keterampilan yang disukai dan dikuasai. Ya. Yang kelima yaitu bagaimana kepribadianmu. Bagaimana kepribadian. Selanjutnya, usaha apa saja sih yang sudah kamu lakukan untuk mencapai tujuan yang tadi itu? Usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang terakhir, bagaimana nih prospek pekerjaan yang kamu inginkan di lingkunganmu? Oke, terkait dengan prospek pekerjaan ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, tentu pasti banyak nih teman-teman yang masih kebingungan untuk menjawabnya. Nah, makanya sekarang kita cari tahu kenapa sih hal tersebut jadi satu kebingungan, apa yang mengakibatkan kebingungan tersebut. Oke. Kita akan menggali tentang kenapa kebingungan tersebut terjadi gitu ya Teh Wil. Iya, betul Kang. Nah, kebingungan tersebut terjadi biasanya karena teman-teman di sini belum tahu nih self image-nya itu seperti apa. Dia belum mengenal tentang dirinya gitu. Belum tahu tentang kelebihan kelemahannya, belum tahu apa yang disukai, apa yang tidak disukai, apa yang dikuasai, tadi yang sudah dijelaskan ya, bagaimana kepribadiannya seperti itu terkait dengan self image. Kalau bisa menyimpulkan atau gambaran self-image diri itu teman-teman merupakan gambaran tentang dirinya Teh Wil. Betul Kang, betul sekali. Potensinya, nah biasanya kenapa orang bingung karena dia belum tahu. Ya, kelemahan, kelebihan, kepribadian juga bisa jadi salah satu aspek dari self image ini. Nah, jadi kebingungan karena dia belum tahu itu kemana gitu. Terus akhirnya muncullah self esteem-nya. Jadi dia belum menerima dirinya. Tadi dia belum tahu dirinya dan akhirnya belum bisa menerima dirinya. Yang tadi mungkin orang lain itu passionnya kemana, dia pengen ngikutin orang lain nih, tapi ternyata passion dia bukan di sana sebenarnya. Jadi akhirnya dia tidak menerima dirinya. Gitu, dan akhirnya itu juga bicara tentang keberartian dirinya ya, seberapa jauh dia berharga terhadap gambaran yang dia miliki, begitu ya Teh Wil? Betul, seberapa jauh dia bangga dengan apa yang dia miliki, gitu ya. Nah, orang-orang yang self esteem-nya rendah biasanya dia tidak bangga, dia tidak tampil secara percaya diri dengan dirinya yang tadi kita bicarakan di self image itu. Terus akhirnya dia juga belum tahu nih ideal self-nya itu seperti apa sih. Dia belum tahu dirinya seperti apa yang dia mau gitu. Nah, jadi karena dia belum tahu diri seperti apa yang dia mau, akhirnya banyaklah terbentuk self image yang sebenarnya bukan dirinya gitu. Akhirnya timbullah kebingungan dari sana, yang tadi salah memilih jurusan seperti itu. Oke. Jadi kalau kita simpulkan, ketika orang bingung itu pertama karena terkait dengan dia tidak paham dengan gambaran dirinya. Dia tidak paham tentang potensi yang dimiliki, kelebihan, kekurangan. Dia juga tidak paham tentang karakteristik dan kepribadian yang dimiliki, gitu kan? Karena dia belum mengenal dirinya, ini juga terkait dengan berapa jauh dia mengevaluasi seberapa berharga dirinya, gitu kan? Dan ini terkait dengan kepercayaan diri terhadap segala potensi yang dimiliki. Nah, kemudian juga terkait dengan ideal self, gambaran apa yang diinginkan yang akan datang, gitu ya. Gitu Teh Wil. Ya betul. Kalaulah dia tahu apa gambaran yang dia mau gitu ya di masa yang akan datang dan sesuai dengan self image-nya, terus harga dirinya juga menerima itu, mungkin kebingungannya tidak akan terlampau jauh gitu. Nah, mungkin Kang, gimana sih supaya kita bisa menjawab hal tersebut? Nah, ini saya mau berbagi sedikit nih. Bagaimana langkah-langkah dalam perencanaan karir supaya tadi tidak terjadi kebingungan antara self-image-nya, self-esteem-nya, dan ideals-nya. Yang pertama tadi ya, berkaitan dengan self-image. Kita itu harus mengenali bakat kita itu ada di mana. Mengenali bakat.
bakat itu apa? Bakat adalah sesuatu hal yang kita kuasai. Ya, jadi bakat ini mungkin memang tidak muncul dari sejak lahir mungkin ya, tapi ada kecenderungan yang akhirnya muncul seiring dengan perkembangan seseorang. Gitu. Jadi bakat itu, Teh Wil, dia adalah kecenderungan potensi yang dimiliki oleh seseorang, yang kemudian kecenderungan ini juga bisa semakin kuat kalau diasah dan dikembangkan. Itu ya terkait dengan bakat. Iya, betul. Seperti misalkan awalnya sih dia tidak bakat di bidang olahraga, tapi ada kecenderungan sedikit ke arah sana dengan dia menguasai salah satu bidang olahraga misalkan. Walaupun belum dikuasai sepenuhnya, seperti misalkan renang nih. Dia bisa berenang tapi tidak jago gitu. Nah, seiring dengan perkembangannya, ternyata dia tertarik untuk melatih. Latihan terus-menerus. Akhirnya jadilah dia perenang yang mungkin hebat gitu ya, dan masuk olimpiade mungkin. Nah, seperti itu. Jadi bakat ini memang belum terlihat langsung secara signifikan, tapi bisa dilihat sedikit dan bisa dikembangkan lagi sesuai dengan apa yang kita latihkan gitu, dilatih terus menerus, dan akhirnya bakatnya dikuasai secara utuh gitu. Jadi kalau misalkan ada orang memiliki kecenderungan tertentu, Teh Wil, dia punya kecenderungan potensi tertentu, tapi kalau tidak dilatih dan dikembangkan, itu kecenderungannya juga bisa tertutup ya, tidak optimal ya. Iya, dia ada kecenderungan di mana, tapi yang dia kembangkan bukan kecenderungan tersebut, tapi yang tidak ada kecenderungan sama sekali malah gitu. Nah, itu mungkin ya bisa saja berkembang, tapi mungkin tidak seoptimal kalau kita lihat yang kecenderungan yang lebih tinggi dibanding yang sebelumnya gitu. Oke, mantap. Kalau mau tahu ya harus tes psikotes sih yang lebih jelas gitu ya, supaya lebih jelas lagi. Karena kalau tes-tes bakat yang di internet mungkin ada yang sesuai, tapi ada juga banyak juga yang tidak validnya. Begitu ya, Kang ya? Oke, asesmen psikologis ya? Iya, betul. Dilakukan asesmen psikologis. Nah, asesmen psikologis tadi juga akan mengungkap minat biasanya. Bakat dan minat itu biasanya berjalan beriringan ya, tapi tidak jarang juga bertolak belakang gitu. Tadi bakat apa yang kita kuasai, kalau minat apa yang kita sukai. Minat sukanya, apa yang kita sukai. Jadi sukanya tadi kan bakatnya sudah ada di bidang olahraga ya. Oh, ternyata minatnya pun sama, ada di bidang olahraga juga gitu. Itu akan lebih bagus lagi supaya bisa menentukan jurusan apa yang selanjutnya harus diambil setelah lulus gitu. Tapi kalau bertolak belakang, nah itu yang harus kita cari tahu lebih dalam dan cari tahu aspek lain yang bisa menunjangnya. Oke, jadi keselarasan antara minat dan bakat itu penting ya, Teh Wil? Ya, penting. Kalau ditanya minat dulu apa bakat dulu gitu ya. Sepertinya akan lebih baik kalau dua-duanya ya. Tapi kalau dipilih minat dulu apa bakat dulu, sepertinya lebih ke minat dulu ya. Kalau apa yang kita sukai, terus kita terus-terusan latih hal tersebut, mungkin akan jadi bakat yang kita kuasai. Oke, tapi idealnya adalah keduanya selaras gitu ya. Selaras, betul Kang. Oke. Nah, mantap. Selain mengenali minat, terus memperhatikan bakat, kita juga harus memperhatikan nilai-nilai, value yang kita pegang sejak dulu. Prinsip hidup yang kita pegang itu apa gitu. Jangan sampai nanti memutuskan untuk kuliah di sini, tapi ternyata suasana kampusnya pun tidak mendukung untuk nilai-nilai atau bertolak belakang dengan nilai-nilai yang kita punya. Misalkan seseorang yang memang kecenderungan nilai-nilainya itu lebih, nilai-nilai keagamaannya itu atau religiusitasnya itu lebih tinggi gitu ya, mungkin akan lebih baik kalau diarahkan untuk kuliah ke universitas yang memang menunjang untuk hal tersebut. Misalkan kalau yang Islam ke universitas Islam negeri,
ataupun atau kampus universitas yang Islam memang bernuansa Islami gitu ya. Ya, betul. Kalau yang non muslim pun sama seperti itu. Kalau Ini nilai-nilai ini Teh Wil dibangunnya dari apa? Didikan orang tua, lingkungan keluarga. biasanya sih kalau nilai-nilai, karena kita tumbuh dan besar di lingkungan keluarga, biasanya akan tumbuh dari lingkungan keluarga kita gitu. Tapi akan dipengaruhi juga oleh lingkungan kehidupan kita saat beranjak dewasa gitu. Oke, jadi dalam memilih jurusan juga atau dalam merencanakan karir, kita harus memperhatikan value atau nilai-nilai yang kita miliki, itu ya Teh Wil? Ya, betul. Yang selanjutnya nih Kang, kita harus memperhatikan kepribadian atau personality. Oke, memperhatikan kepribadian. Seperti misalkan orang introvert mungkin akan lebih baik kalau bekerja di bidang-bidang yang memang dia kerjakan sendiri, seperti teknisi, mungkin tidak jadi marketing ataupun seseorang yang harus berbicara dengan orang banyak gitu, karena memang kalau orang introvert kan ya kebalikan dari orang ekstrovert ya. Orang introvert itu akan pusing kalau harus berbicara dengan orang banyak. Kalau orang ekstrovert sebaliknya gitu. Kalau orang ekstrovert kan dia senang berinteraksi dengan banyak orang, Ya, betul. senang bersosialisasi gitu kan. Jadi pekerjaan dia juga diharapkan yang memang terkait dengan apa yang sesuai dengan kepribadiannya gitu ya. Ya, betul. Itu ekstrovert introvert. Nah, masih banyak lagi nih yang kepribadian itu. Kalau kita sudah tadi asesmen psikologis, mungkin ya akan ketahuan lebih banyak lagi. Seperti orang-orang yang sosial servisnya bagus nih, mungkin akan lebih baik kalau bekerja di bidang-bidang yang pelayanan sosial. Seperti apa sih? Ya, bisa jadi guru, misalkan perawat gitu ya. Betul, ya. Beda halnya kalau orang-orang yang sosial servisnya kecil gitu ya, maksudnya rendah gitu ya, dari kepribadiannya mungkin akan jadi seseorang guru yang mungkin hanya mengerti untuk dirinya sendiri, tidak untuk siswanya gitu. Sedangkan guru itu kan harus bisa mentransfer ilmu dari apa yang dia miliki ke siswanya, seperti itu. Mantap. Yang selanjutnya harus memperhatikan kesempatan karir nih Kang. Kenapa harus memperhatikan kesempatan karir? Karena bisa jadi nih jurusan yang kita pilih sekarang, terus kita ketahui nih kerjanya akan jadi apa, apakah pekerjaan itu masih ada atau tidak saat kita lulus. Jadi lihat juga kesempatan karir, mengingat juga terkait dengan perubahan teknologi saat ini ya, ada banyak pekerjaan yang hilang juga ya. Apakah karir itu masih ada atau tidak ada itu ya. Iya, jadi kita juga harus cari tahu nih pekerjaan yang sedang sekarang itu, yang ramai dibutuhkan itu bidang apa sih, pekerjaan apa sih. Jangan sampai kita misalkan sekarang mau ngambil yang perbankan gitu ya, tapi sedangkan sekarang teller aja bank misalkan ya, teller bank gitu, tujuannya ingin jadi teller bank, tapi sekarang aja sudah banyak nih setor tunai, tarik tunai yang tidak perlu kita harus mengantri lagi ke teller gitu ya. Apakah nanti setelah teman-teman lulus pekerjaan tersebut masih ada atau tidak? Nah, itu harus diperhatikan juga. Jadi ketika kita memilih jurusan, kita harus memperhatikan kesempatan karir di jurusan itu di masa akan yang datang, gitu ya, Teh Wil? Ya, betul. Mungkin kalau saya boleh ini ya, ngasih saran, bukan ngasih saran ya, sepengetahuan saya gitu ya, pekerjaan-pekerjaan di bidang sosial mungkin itu adalah pekerjaan yang tidak akan bisa digantikan dengan teknologi gitu. Itu sih yang saya rasakan ya Kang, salah satu pekerjaannya gitu. Mantap. Tapi ya teman-teman juga kalau nggak tertarik ya jangan dipaksakan juga gitu. Nah, yang terakhir ini harus memperhatikan gaya hidup atau lifestyle gitu. Orang-orang yang seneng jalan-jalan gitu, traveling ya, seneng berbincang dengan traveling, nggak mungkin kan ya disimpan jadi teknisi yang kerjanya di situ-situ aja. Yang senangnya traveling dia duduk di belakang meja gitu ya, kasihan dia. Iya, nanti tidak berkembang gitu. Apa yang dia kuasai tidak berkembang. Mungkin akan lebih baik kalau yang suka traveling ya jadi tour guide, atau mungkin jadi apa ya, yang bisa penerjemah mungkin ya, karena dia akan sering menerjemahkan bahasa satu bahasa yang lain. Pekerjaan di bidang pariwisata mungkin bisa ya.
ya di bidang pariwisata itu akan lebih mumpuni gitu untuk orang-orang yang senang traveling gitu ya. Orang yang sering ngomong mungkin bisa jadi marketing, handal ya. Iya, betul, marketing, dosen, guru ya. Itu kan orang-orang yang public speakingnya bagus biasanya. Oke, mantap. Kalau yang public speakingnya kurang bagus, bagaimana? Bisa dilatih, tapi mungkin tidak akan seoptimal kalau kita sudah punya basicnya terlebih dahulu. Oke, jadi mengenali bakat, memperhatikan minat, nilai-nilai, kepribadian, kesempatan karir, dan gaya hidup itu adalah langkah-langkah dalam yang dipertimbangkan dalam perencanaan karir gitu ya. Iya, supaya tadi kita tidak kebingungan memilih jurusan dan akhirnya self-image kita, self-esteem kita, dan ideal self kita bisa berjalan beriringan. Gitu. Oke, mantap Teh Wil. Teh Wil, karena kita dibatasi waktu, mungkin sampai di sini dulu. Nanti kita akan jadi sesi lanjutan mungkin ya. Terima kasih Teh Wil sudah berbagi pada pagi hari ini. Iya, sama-sama Kang. Ini saya keluarkan share screen-nya dulu mungkin ya. Oke, ya. Terima kasih juga Kang sudah memberikan terima kasih telah hadir di Morning People pada kesempatan ini. Sobat Selembur, nanti kita akan lanjut di bahasan selanjutnya. Masih ada nih kelanjutan dari Teh Wilia. Kita tutup saja pertemuan kali ini. Bilai fisabil haq, wasdabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Wilia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Kak.